Alhamdulillah, saya dioperasi 3 kali. Pertama sinusitis, kemudian ada infeksi di kuping, dioperasi lagi di belakang kuping, terus rupanya di situ baru diketemukan penyebabnya, harus dioperasi di depan kuping lagi, jadi 3 kali dalam 1 minggu dioperasi. Tapi alhamdulillah, ya mungkin karena undangan ini, tepat menjelang undangan ini saya sembuh. Karena ambo orang Suli Ai, karena dulu Suli Ai, jadi memang sekarang sudah banyak ai, ya sembuh dia. Nah tadi sebelum saya sampai di sini, saya juga mampir dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, bersama-sama mendrop beliau di Mulia Hotel, langsung saya ke sini, Pak Yang Mulia, dan itu memang teman saya lama. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya senang sekali apa yang telah dibikin ini hari oleh Pak Fadli. Ini sesuatu yang dapat menyatukan orang Minang. Saya bangga tentang inisiatif ini, karena inisiatif ini harus disebarluaskan. Karena saya heran, 2 juta orang Minang di DKI ini, tapi tidak ada satupun orang Minang di DKI ini yang mewakili, yang mewakili Minang di DPR. Saya tidak peduli partai apapun, saya tidak peduli dari mana asal usulnya, asal orang Minang. Karena 2 juta kita di sini, 2 juta kita di Jawa Barat. Saya cuma titip itu aja. Ya Pak Fadli, Pak Menteri, untung aja Menteri kita ada. Dulu enggak ada orang Minang jadi Menteri. Nah di zaman ini alhamdulillah lah, ada 2-3 orang ya. Itu juga baru-baru ini ada undangan dari Malaysia, dari MIRI kalau nggak salah. Dan kita juga harus datang. Kenapa? Karena acara ini sudah diisi oleh tokoh-tokoh Minang yang dari muda-muda. Umur saya udah tua, udah 78 tahun. Kelihatannya aja kayak 17 tahun. Nah itu ilmunya orang Minang di situ. Cuman saya nggak berani kayak Fadlizon. Kenapa? Dia emang lebih muda, lebih kurus lagi dari saya. Ini caranya bagaimana, saya nanti mau tiru. Bapak Ibu sekalian, orang Minang itu ya luar biasa. Orang Minang itu luar biasa, disiplin, lantas kemudian keminangannya, dan tidak pernah mengganggu orang dimanapun dia berada. Orang Minang itu di seluruh Indonesia diterima sama semua orang. Beda dengan suku-suku lain. Dan saya tidak pernah takut dengan siapapun. Bahwa kita hidup di Indonesia ini khususnya, kita harus hidup seperti orang-orang yang ada di Indonesia ini. Juga begitu kesempatan-kesempatan. Jangan orang Minang hanya kebutuhan kepada orang Minang bila mana dia perlu. Tapi setelah itu dia nggak bikin apa-apa. Betul nggak? Betul nggak? Nah itu sebabnya saudara-saudara sekalian, saya bangga bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menyatukan kita sesama anak Minangkabau.
Sebab di mana-mana kita dihargai